Cirebon, ternyata itu merupakan sebuah catatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah kebenaran. Yang merupakan asal-usul dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu merupakan campa. Nah, kemudian wafat tahun 1632. Yang mana disebut di situ Sultan Malik Al-Dhohir Jamaluddin. Ketika menyebutkan orang yang sama, ya, Ibnu Battuta, ya, menyebutkan raja yang sama, yaitu Sultan Malik Al-Dhohir, bergelar Jamaluddin. Saya pengen menarik ini, pengen bertanya, apa yang membuat yakin bahwa para wali songo itu adalah berasal dari Pasai? Presiden Anwar mengatakan bahwa 4 atau 6 wali songo itu berasal dari Pasai. Tesis atau proposisi apa yang menjadi hujah kuat bahwa wali songo itu berasal dari Aceh? Silakan Gus Ajis. Ya, terima kasih Kang Mas Yusuf Mas yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam podcast malam hari ini. Jadi menjawab pertanyaan yang barusan dari Kang Mas, itu kita tentu harus kembali kepada sejarah masa lalu bagaimana Nusantara ini atau Islamisasi di Nusantara ini. Tentunya yang sudah menjadi rahasia, bukan lagi menjadi rahasia umum, bahwa untuk Islamisasi Nusantara itu bukanlah pada abad-abad 15 Masehi atau 16 Masehi, bukan. Tapi justru di awal-awal abad 7 sampai 8 Masehi. Artinya pada abad pertama dan kedua Hijriah. Dan itu bisa dibuktikan melalui catatan-catatan yang ditulis oleh para sejarawan-sejarawan Arab, kemudian juga para rohalah atau para penjelajah dari dunia Islam, begitu juga dari beberapa catatan-catatan serta peninggalan-peninggalan di masa lalu yang menunjukkan bahwa Islam atau Islamisasi di Nusantara ini sudah mulai dari abad-abad pertama Hijriah. Dan tentu kemudian hal ini diperkuat dengan berdirinya sebuah kerajaan Islam yang pertama, dan itu berada di Aceh dengan seorang tokoh raja yang masih dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang bernama Sultan Maulana Abdul Aziz Shah, yang merupakan Raja Perlak yang dilantik pada tahun 225 Hijriah. Dan tentu ini untuk masyarakat Aceh sendiri itu lebih mengetahui tentang hal itu, ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, tentu dari catatan-catatan dari kitab Izharul Haq yang merupakan karya dari Imam Abu Ishaq Al-Makaroni Al-Fasi, dan beliau itu menuliskan beberapa nama-nama dari para raja-raja di kesultanan Perlak dan seterusnya sampai kepada masa Samudra Pasai, di mana di sana itu pada tahun 225 Hijriah, kemudian pada tahun-tahun yang berikutnya itu ditulis semuanya secara lengkap. Kemudian dari sisi penamaan Aceh sebagai Serambi Mekah, ya, yang itu merupakan satu kata kunci sebenarnya untuk penyebaran Islamisasi di Nusantara ini tetap bermula pada wilayah Aceh. Nah, kemudian untuk berikutnya itu adalah mengenai campa, mengenai campa. Saya akan kutipkan dari sebuah buku yang berjudul buku dari karyanya Dr. De Graaf dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, di mana di sini ketika membicarakan tentang asal muasal dari Raden Rahmat yang merupakan Sunan Ampel, itu disebut cempa atau campa. Saya bacakan agar lebih jelas mengenai letak cempa dalam cerita-cerita Jawa yang menyangkut tempat asal para penyebar agama Islam pertama di Jawa Timur. Telah diajukan dua pendapat. Dr. Rover dalam bukunya Sumatera, berdasarkan dugaan-dugaan telah mengidentifikasi cempa atau campa ini dengan jempa di Aceh, di perbatasan antara Samalangan dan Pasangan. Kemudian Dr. Koan memperkuat hipotesa ini dalam resensinya mengenai karya tersebut. Begitu juga dikuatkan dengan pandangan dari Raffles di dalam bukunya The History of Java, di mana dalam buku ini Raffles itu membatasi
atau menguraikan bahwa campa yang dimaksud yang merupakan asal usul dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu merupakan campa. Nah, kemudian kalau melihat dari catatan-catatan eksternal, misalkan seperti Tom Pires, ketika pada awal-awal abad 16 Masehi, di mana di sana itu ketika membicarakan tentang campa, bahwa di campa itu satu tidak ada pelabuhan yang besar di sana. Sementara untuk pelayaran di masa lalu atau untuk perjalanan di masa lalu yang melalui jalur sutra lautan itu hanya melewati di salah satu rutenya itu adalah Samudra Pasai, kemudian Malaka, kemudian Jawa dan seterusnya, dan sama sekali tidak melewati Kamboja yang diklaim sebagai bahwasanya asal muasal dari Sunan Ampel itu dari Kamboja. Ditambah lagi bahwa untuk di Campa sendiri itu tidak ada orang-orang Muslim di sana pada awal-awal abad ke-16 Masehi. Nah, sehingga itu menguatkan satu pandangan bahwa asal muasal Raden Rahmat secara khusus atau Sunan Ampel itu bukanlah dari Campa Kamboja, akan tetapi adalah Campa atau Jempa dari Aceh. Untuk berikutnya, misalkan La ilaha illallah Rasulullah, untuk mengenai sebentar. Beberapa kutipan-kutipan atau tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto, bahwasannya untuk apa namanya, La ilaha illallah Rasulullah, untuk tradisi yang ada di apa namanya Campa dengan tradisi-tradisi yang ada di Pulau Jawa yang merupakan apa namanya, yang merupakan artinya tradisi-tradisi seperti tahlilan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak jauh berbeda. Nah, di samping lagi ketika apa namanya mengacu kepada salah satu catatan Cina Muslim atau yang dikenal di sebagian peneliti itu disebut dengan catatan sebentar, saya namanya lupa, catatan tahunan Melayu Semarang, atau dengan nama lain itu adalah Tuan Kurau, yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Ternyata catatan ini catatan yang diambil, yang katanya diambil dari Kelenteng Semarang dan juga Kelenteng Cirebon. Ternyata itu merupakan sebuah catatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah kebenaran, yang mengatakan bahwasanya asal usul Wali Songo itu dari Cina, dan itu dibantah secara dibantah oleh siapa namanya Ashadi dalam bukunya Kontroversi Wali Songo yang mengkritisi sebuah buku yang berjudul Tuan Kurau, dan di situ secara jelas menyatakan bahwa asal usul atau ketika menyebutkan bahwa Wali Songo itu merupakan orang-orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa, itu adalah sebuah pandangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dari paparan saya yang singkat ini, di situ saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa asal usul dari Wali Songo itu adalah bukan dari Cina ataupun dari Campa Kamboja, akan tetapi dari Samudra Pasai. Saya rasa cukup seperti itu, dan nanti akan dilanjutkan oleh Gus Yakin dan juga Tengku Ahmad. Terima kasih, Kak Mas. Baik, bisa dikatakan masuk akal ketika sebuah kerajaan atau sebuah daerah yang Pasai kala itu adalah sudah Islam, kemudian juga ada kata-kata Aceh adalah samudra apa namanya Serambi Mekah, ya, ada kata-kata Serambi Mekah, artinya Islam, ya, Islam itu sudah sangat tersebar di sana, dan ada make sense pemikiran jika para dai atau mubalik yang masuk ke Jawa adalah dari Pasai. Oke, ini analisa pertama. Saya langsung ke Gus Yakin atau ke Tengku Ahmad dulu ini. Gus Yakin, ya. Ya, Gus Yakin adalah sekretaris Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabina. Gus Yakin, sejauh mana fakta Anda menunjukkan bahwa Wali Songo itu bukan dari Cina, tetapi dari Pasai? Kira-kira data apa yang akan Anda perkuat? Silakan, Gus. Ya, terima kasih Kang Yusuf Mars. Assalamualaikum semua. Jadi pada intinya hampir semua catatan Jawa atau kronik Jawa yang disebut babat, ya,
atau yang di dalam tataran Melayu disebut hikayat, itu tidak menyebutkan secara gamblang asal muasal Wali Songo. Biasanya diputus sampai Jumadil Kubro, ya. Ada kisah dari Arab, ada kisah dari mana. Pada akhirnya beberapa sejarawan berteori bahwa ada yang mengatakan teori Gujarat, teori Arab, teori Cina, teori Vietnam, kan begitu. Ada beberapa teori yang muncul. Akan tetapi teori tentang persebaran Islam di Jawa ini dari Pasai itu terpendam, gitu. Makanya kita mulai mengkaji dari mana sebenarnya Wali Songo ini menurut data-data primer. Kita coba kembali ke data primer. Maka yang disebut data primer itu juga ada simpang siur, ya. Dikira data primer itu data yang sezaman saja. Enggak. Ternyata data primer itu maksudnya ya hanya tertulis di kertas saja. Ternyata tidak. Ya, data primer itu juga sebagian dari arkeologi itu adalah data primer, ya. Yang mana kalau di ilmu sejarah itu bahwa prasasti arkeologis itu adalah data primer yang menempati posisi nomor 1, ya. Nah, dari situlah kita kembali kepada data primer yang posisinya nomor 1, yang mana prasasti arkeologis atau artefak, peninggalan artefak itu adalah data primer. Nah, kita kembali kepada data primer awal, yaitu Malik Ibrahim, ya. Malik Ibrahim. Jadi Malik Ibrahim itu dalam hal ini ada penelitiannya, ya. Terbaru ini ada penelitian tahun 2023 bahwa Malik Ibrahim itu asalnya dari Samudra Pasai dan beliau adalah Raja Samudra Pasai, ya, Sultan Samudra Pasai yang bergelar Sultan Zainal Abidin. Itu jurnal internasional yang rilis tahun 2023. Itu ulasan daripada sambungan bukti artefak, yaitu makam Malik Ibrahim dengan makam-makam yang ada di Samudra Pasai, yang ada di Aceh Utara saat ini. Itu dilihat dari tipologi, ya, tipologi nisan, dan dilihat dari kajian inskripsi, ya. Yaitu ada kode-kode yang ada di dalam inskripsinya ini memuat nama-nama atau konjungsi yang menunjukkan bahwa Malik Ibrahim ini adalah seorang raja, dan Malik Ibrahim ini adalah seorang yang berasal dari Samudra Pasai, dan konjungsinya ini adalah beliau dinyatakan sebagai ayah daripada Malikah Narasia. Ya, Malikah Narasia itu raja perempuan, ya, atau ratu dari Samudra Pasai yang kelima, ya, yang kelima. Jadi Malik Ibrahim itu yang keempat. Ketika di Samudra Pasai itu gelarnya Sultan Zainal Abidin, ya. Sultan Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Malik As-Soleh. Ya, kita pasti semua kenal siapa Sultan Malik As-Soleh. Ya, mulai dari SD, MI itu kita diperkenalkan, ya, siapa Sultan Malik As-Soleh, yang mana Sultan pertama Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Waktu kita SD itu diajarkan seperti itu. Jadi saya masih ingat betul bahwa Sultan Malik As-Soleh itu memang mempunyai kerajaan yang besar yang bernama Samudra Pasai. Nah, itu kakek buyut beliau, Malik Ibrahim. Makanya ketika kita melihat nisan Malik Ibrahim itu, dan ketika inskripsinya semua dibaca dengan detail, dengan lengkap, dengan benar, maka itu konjungsinya adalah beliau menunjukkan seorang raja, beliau menunjukkan seorang yang wafat dengan syahid dan berbahagia atau as-syahid as-syahid, yang mana di Samudra Pasai ada juga Malikah yang ayahnya adalah seorang as-syahid as-syahid. Konjungsinya seperti itu, dan nisannya adalah identik, 90% sama, ya, sama persis. Maka disitulah ditemukan bahwa beliau ini adalah mempunyai hubungan yang sangat dekat, yang mana hubungan antara ayah dan putri. Begitu, Kang Yusuf, untuk pembukaan saya. Ya, ini menarik. Ada beberapa fakta bahwa termasuk nisan terus dan lain sebagainya. Nah, kemudian katakan alasan atau alibi atau fakta yang mengatakan bahwa Wali Songo berasal dari Samudra Aceh itu, apakah Gus Yakin melihat dari sebarannya
ketika itu Islam di Samudra Pasai adalah kuat. Kemudian di Jawa ketika itu abad berapa itu Gus ya? Itu masih sangat rentan ajaran Islam di sana. Nah, ini sebetulnya apakah ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa Samudra Pasai itu penting untuk ekspansi penyebaran Islam ke Jawa? Ya, percobaan Islamisasi Jawa itu sebenarnya sudah mulai dari awal abad pertama Hijriah, yang mana ketika ada pangeran Arab disebutkan di catatan Cina bahwa itu menemui Ratu Sima ya pada tahun 674. Tidak diketahui siapa nama beliau yang disebut pangeran Arab ini, akan tetapi ceritanya tidak berlanjut ya, tidak berlanjut sampai adanya kerajaan-kerajaan Islam di Samudra Pasai, di Aceh ya, yang mana itu ada kerajaan Perlak, kerajaan Jempa, kerajaan Pedir, kerajaan Pasai, kerajaan Lamuri. Nah, itu banyak. Yang mana itu juga disebutkan di naskah Travels of Marco Polo, yang mana kerajaan-kerajaan itu ada disebutkan ya, disebutkan dengan jelas. Itu tahun 1292. Maka kalau ada catatan bahwa harus ada catatan bahwa kenapa Samudra Pasai yang mengislamkan, nah begitu kan? Maka kita lihat bahwa Samudra Pasai ini memang sifatnya adalah ekspansi penyebaran Islam, bukan ekspansi politik atau pencamplokan wilayah ya. Akan tapi yang difokuskan di situ adalah ekspansi penyebaran Islam atau dakwah Islam dengan lebih luas. Karena di wilayah Sumatera juga sampai Palembang, maka Jawa juga akan waktu itu tahun 1300 belum ada Islam secara masif ya. Secara mayoritas kan masih agama Hindu Buddha dan agama lokal gitu. Jadi pentingnya Samudra Pasai waktu itu ketika ada disebut oleh Ibnu Battuta sebagai kerajaan yang besar ya, kerajaan besar, dan sultannya itu disebut Sultan Jawa ya, Sultan Jawa yang mana menguasai kepulauan Jawa atau Jazirah Jawa. Maka saya rasa Samudra Pasai ini keterkaitannya nanti sampai ke Jawa itu di era-era awal pendirian ya, tidak hanya di era akhir Samudra Pasai atau era Wali Songo. Jadi kita masih juga menelusuri alasan-alasan Samudra Pasai ini nanti dakwahnya sampai di Jawa. Ditemukannya nisan-nisan Pasai, tipe Pasai, yang mana tipe 1400 sampai 1500 itu banyak tersebar di pesisir, di Pantura Jawa, mulai dari Gresik, Surabaya sampai Banten, ya sampai Banten. Yang mana juga nisan-nisan dari Wali Songo itu seperti Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, ya Sunan Muria yang baru diganti itu teridentifikasi adalah nisan-nisan bertipologi Pasai semua. Satu pun tidak ada yang tidak bertipologi Pasai. Nah, kalaupun Wali Songo ini berasal dari macam-macam, ada yang dari Champa, Vietnam, ada yang dari Yunan, ada yang dari Hadramaut, Yaman. Ini semuanya tidak ada bukti, ya. Tidak ada bukti yang menyatakan ini dari Yunan, oh ini khas Yunan, ini khas Vietnam, ini khas Tarim, nggak ada. Yang ada malah semuanya menunjukkan tipologi nisan Wali Songo itu adalah tipologi Pasai, ya. Bukan berarti ini orang Pasai, bukan memang. Bukan berarti begitu. Tetapi kita itu diberikan petunjuk. Ini tipologi Pasai loh. Paling tidak kita itu apa? Ya teliti ke Pasai sana. Gitu loh. Telitilah ke Aceh. Di mana letak Samudra Pasai waktu itu dan sekarang ada di kabupaten apa? Coba diteliti ke sana. Benar nggak? Tanya ke tengku-tengku di sana, ada nggak manuskrip di sana? Kan begitu cara nelitinya. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kita mencari manuskrip yang antah berantah, tiba-tiba kita pergi ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung. Nah, begitu. Jadi nisan dalam hal ini sebagai kompas, ya petunjuk arah. Kita akan meneliti kemana, begitu. Ya, kalau kita hanya mencatat nama-nama sebagai asal muasal Wali Songo, itu saya rasa kurang lengkap, ya, kurang pas dan kurang detail ya. Bahwa nama itu bisa jadi banyak. Misalnya nama Jamaluddin saja, itu di era-era 1500, 1400, 1300, di wilayah Asia Tengah dan Asia Timur, itu bertebaran nama Jamaluddin. Ya. Di kitab-kitab nasab itu nama Jamaluddin itu banyak sekali. Kakeknya Jamaluddin, anaknya Jamaluddin. Dan ini cucunya Jamaluddin, cicinya Jamaluddin. Nanti bersebar menjadi
sepupuan, dua pupuan, itu namanya juga ada yang Jamaluddin. Nah, kira-kira ini Jamaluddin yang mana kan begitu. Nah gitu Kang, ini cuma kira-kira. Oke, menarik. Biasanya saya setuju dengan sebuah statement Gus Yakin bahwa ada kesamaan ketika kita berasal. Katakan tadi dikatakan bahwa makamnya atau nisannya Sultan Malikus Saleh adalah misalnya seperti itu. Kemudian di Jawa juga sama seperti itu. Nah, persamaan-persamaan yang lain menurut Anda itu seperti apa saja ini? Bahwa memperkuat bahwa Wali Songo adalah dari Pasai, bukan dari Cina. Nomor satu adalah tetap arkeologi sebagai data primer, itu tetap acuan saya. Karena walaupun arkeologi tidak berbunyi, ya, tidak ada inskripsi yang jelas di situ, hanya tipologi saja, aja model saja, tapi itu bisa dibaca. Ya, bagi orang-orang peneliti itu adalah sebuah bacaan, sebuah manuskrip, ya, sebuah simbol yang bisa dijadikan untuk petunjuk arah, begitu. Tidak hanya itu hanya sebagai penanda kubur saja, enggak. Itu nomor satu. Nomor dua, catatan-catatan asing, yang mana catatan dari era Ibnu Battuta, lalu ada catatan dari Ibnu Said al-Maghribi, yang mana menyebutkan di wilayah Sumatera itu sebagai Jaziratul Alawin. Lalu catatan Marco Polo tahun 1200-an, 1290. Lalu ada catatan dari dinasti Ming, ada catatan dari Tommy Pires, dan beberapa catatan orang-orang Portugis yang lain. Itu beberapa, dan itu menyatakan ada hubungan antara Jawa dan Samudra Pasai, ya. Sampai era Demak pun, ya, perbantuan dari Samudra Pasai yang dilakukan oleh Fathahillah untuk membantu Demak dalam mengusir Portugis di Sunda Kelapa sampai di Demak, itu adalah hal yang nyata, dicatat di naskah-naskah Portugis, ya. Lalu siapa suami Ratu Kalinyamat? Sultan Hadirin, ya. Semua orang mungkin tahu kalau beliau itu adalah putra dari Sultan Ali Mugyad Shah. Yang mana itu bukan hanya sekedar hubungan, tapi memang hubungan yang sejak awal sudah terbangun. Sejak 100-200 tahun sebelumnya. Nah, begitu. Jadi kita itu tidak hanya membicarakan inskripsi atau tipologi nisan saja. Nah, kita itu bukan sarkup tradisional, bukan. Tapi inskripsi atau tipologi nisan atau jejak arkeologis yang lain, misalnya seperti masjid, ini nanti dihubungkan dengan naskah-naskah sezaman, ya. Dan kita juga masih mengingat kok bahwa Maulana Ishak itu memang dari Pasai, ya. Dan Sunan Giri, Sunan Bonang itu pondoknya, ya, pesantrennya itu di Pasai, bukan di Yunan, bukan di Tarim, bukan di Mekah loh. Tapi coba cari aja lah, nggak ada informasi lain bahwa kemana Sunan Giri dan Sunan Bonang belajar setelah dari Sunan Ampel. Coba, kita nggak usah menipu diri sendiri, ya. Kita itu jangan sampai, boleh peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong, apalagi menutup-nutupi data, begitu ya. Coba data-data ini kita keluarkan semua, nanti kita bandingkan semua. Masa hal seperti ini saja kita masih tutupi? Ngapain ini Sunan Giri sama Sunan Bonang mondok di sana? Terus tentang nisan Malik Ibrahim ini memang khas Pasai banget. Di sana ada 12, di sini ada 3. Di Jawa Timur. Di Jawa Tengah nggak ada, Jawa Barat nggak ada, Sumatera yang lain nggak ada kecuali Aceh, Aceh Utara, ya. Di Yunan, di Campa Vietnam nggak ada, apalagi di Tarim. Gitu. Ya, jadi persebaran paling banyak di Aceh, ya, ada 12 pasang, seperti senotap, ya, senotapnya Malik Ibrahim dan Malika Narasya itu. Lalu di Gresik ada 3. Ini kan menunjukkan adalah hubungan yang sangat kuat antara kedua wilayah ini, Pasai dan Jawa Timur. Nah, begitu. Baik, ini semakin menarik ke fakta-fakta sejarah bahwa ada titik kesamaan mulai dari nisan, kemudian juga sanad keilmuan itu para Wali Songo ternyata ke sana. Tapi sebelum dilanjutkan, saya mencoba dulu tentang siapa Ibnu Battuta. Ini tadi disinggung tentang Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta lahir 24 Februari 1304 di Tangel atau Maroko. Ia hidup pada abad pertengahan dan meninggal pada tahun 1368 atau 1369 di Maroko. Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dan sarjana muslim yang terkenal karena perjalanannya yang luas di seluruh dunia
Islam dan di luar wilayah tersebut yang menulis catatan perjalanannya yang terkenal berjudul Rihlah atau Perjalanan. Ini menarik ini. Konon kabarnya Ibnu Battuta juga sampai ke Pasai, ya, kerajaan Pasai. Ya, Gus Yakin ya. Nah, ini kehidupan menarik itu Ibnu Battuta tentu catatan-catatan Ibnu Battuta ini jelas bahwa dia orang sejarawan. Kemudian dia juga melakukan perjalanan yang sangat panjang, mulai dari Maroko, kemudian juga ke Pasai dan lain sebagainya. Baik, Gus, coba saya yakinkan kembali bahwa untuk sanad keilmuan, katakanlah ada persamaan antara sanad keilmuan di Aceh dengan ajaran Wali Songo yang tersebar di Jawa. Misalnya Ya. tentang apa? Tengku Ahmad. Sebentar, saya tambahkan dulu untuk salah Oke, satu siap. sanad keilmuan itu terkait madhab, Bang Yusuf. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Ibnu Battuta menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Sultan Malik Al-Dhohir ini tahun 1345 ya. Sultan Malik Al-Dhohir itu bermadhab Syafi'i, sultannya Pasai itu. Namanya kebetulan waktu itu eranya Sultan Ahmad. Sultan Malik Al-Dhohir bermadhab Syafi'i dan masyarakatnya juga bermadhab Syafi'i. Ya. Lalu di Yunan madhabnya Hanafi. Kita saat ini madhabnya apa kira-kira? Apakah Hanafi atau Syafi'i? Itu sudah sangat jelas dari situ. Oke, kita melacak. Apakah Wali Songo Hanafi? Itu kan yang jadi pertanyaan. Saya beberapa melihat penjelasan terkait madhab daripada Sunan Bonang yang di mana pelacakan dari Headbook Van Bonang, manuskrip Sunan Bonang yang diterbitkan tahun 1595 tapi ditulis ulang ya, dan itu ada di Museum Leiden, PDF-nya ada, bahwa di situ ajaran-ajaran daripada Sunan Bonang ini lebih mengarah ke madhab Syafi'i. Kesimpulannya begitu. Jadi nggak ada Wali Songo madhab Hanafi, ya Syafi'i semua. Sampai nanti turun kepada Muassis Nahdlatul Ulama, ya. Sebagian besar Muassis Nahdlatul Ulama yang ada di Surabaya itu adalah terah daripada Sunan Ampel. Kita nggak bisa pungkiri itu. Masa leluhurnya Hanafi, anak cucunya Syafi'i, gimana ini? Ini putusnya di mana kira-kira? Apakah ada yang mengacak, kok malah jadi Syafi'i kan begitu? Nah, jadi kita boleh, sekali lagi kita boleh salah dalam meneliti Bang Yusuf. Tapi nggak boleh berbohong, itu saja. Itu Oke, lanjut ya. ke tempat. Baik, ini semakin menarik bahwa kita mengkaji sejarah bukan masa lalu, tetapi sejarah adalah peta jalan untuk menembus tentang pencerahan. Ya, baik, saya langsung ke Teguh Ahmad. Teguh Ahmad, apa speakernya? Nah, oke, Teguh Ahmad. Ini kan sedang ramai tentang Wali Songo adalah sanad keilmuan dan sanad nasab ya adalah katakan ada yang menyebut dari dari Cina atau Yunan, kemudian juga ada dari Pasai, kemudian juga dari Gujarat dan sebagainya. Nah, analisa Anda dan fakta-fakta yang Anda temukan, bagaimana Tengku sebagai orang Aceh? Apakah memang betul bahwa di situ Wali Songo ada kesamaan tentang mungkin artefak-artefak atau naskah-naskah atau manuskrip yang menandakan bahwa Wali Songo memang dari Pasai asal muasalnya? Silakan, Tengku Ahmad. Bismillah. Mengenai Wali Songo, sejak kami kecil dan hampir rata-rata seluruh orang di Aceh itu mengetahui 6 orang Wali Songo itu semua berasal dari Kesultanan Samudra Pasai, yaitu diantaranya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan digelar dengan Zainal Abidin, yang bapaknya adalah Sultan Ahmad atau yang dikenal sebagai Jumadil Kubro. Kemudian anak daripada Zainal Abidin ini adalah Said Ali Ahmad, yang kemudian turun lagi nanti Said Ali Murtada, terus Said Ali Murtada, Syarif Hidayatullah, Maulana Isa, dan Sunan Giri. Nah, semua itu berasal dari Pasai, dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa catatan manuskrip yang mungkin kemarin-kemarin belum pernah saya beritahu, yaitu satu,
itu kitab Tawarikh dan Zambul Hindi yang dikarang oleh Bahruri Syahriar. Yang kedua, Mamdatil Absar sama Nalikil Amsar yang dikarang oleh Ibnu Fadullah Al-Umri. Kemudian Tawarikh Salatin Al-Gujarati oleh Miran Syed Mahmud bin Munarul Muluk. Kemudian yang keempat, itu kitab Jubdatul Tawarikh oleh Nurul Haq Al-Mafrikal Al-Dahlawi. Dan yang kelima, Idarul Haq fi Mamlakati Farlaki oleh Abu Isa Al-Mafaradi. Jadi kitab ini semua ada. Semua ada. Selain nanti kitab-kitab yang pada abad-abad ke-15 seperti nanti Sulalatun Salatin, kemudian kitabnya dari Syekh Nuruddin Araniri, dan nanti satu lagi yang karangan Abdullah Al-Munsi, yaitu tentang Tawarikh Melayu yang ada di Kedah sekarang. Semua itu menjelaskan bagaimana tentang kerajaan Pasai dan ekspansinya dalam penyebaran agama-agama Islam ke seluruh Nusantara. Karena kerajaan Langkasuka atau Kedah pada raja yang keempat itu dipimpin oleh anak daripada keturunan Sultan Muhammad yang bernama Sultan Mahmud Shah, yang juga menurunkan garis keturunan dari Pasai yang nanti sampai ke Pahang, Terengganu, Perak, dan sampai ke Sabah. Jadi perjalanan penyebaran Islam itu dimulai secara masif, itu dilakukan oleh Ahmad Jamaluddin Kubra atau Ahmad Jamaluddin, yang itu ada termaktub dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battuta. Dalam kitabnya Ibnu Battuta mengatakan dalam kitabnya itu bahwa salah satu sultan yang dia temukan di dunia itu cuma 5 yang akhlaknya lagi tinggi dan pemurah. Dan beliau itu senang dalam sharing ilmu dengan berbagai-bagai ulama, baik itu dari Timur Tengah, Baghdad, Irak, Arab sendiri, bahkan Palestina, yang semua dijamu di kerajaan. Jadi dalam hukum-hukum syariat itu sangat kuat. Dan kebetulan yang setahu kami juga, Kesultanan Pasai itu bermazhab Syafi'i dan aliran tarekahnya adalah Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena kenapa? Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah datang sejak tahun 1146 di Kerajaan Perlat. Karena yang harus kita ketahui, Kerajaan Perlat merupakan pusat pendidikan Islam terbesar setelah Karawiyun yang di Maroko, dan berdirinya itu hampir bersamaan. Mungkin selang hanya 30 tahun atau 50 tahun dengan nama dayahnya itu Dayak Zawiyah Cotibre, yang kemudian berkembang lagi menjadi Zawiyah Cotkala. Di situ diajarkan bagaimana pendidikan dalam agama Islam, baik dalam fikihnya, baik dalam thorikahnya, dan juga kemampuan militer. Karena di situ dilatih semua. Mengenai hal itu, dan ini juga ada data di kita, bahwa Sunan Bonang sendiri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Zainal Abidin, sebelum beliau menjadi raja, itu dia dididik di Dayak Cotkala. Seperti itu. Ya, Tengku Ahmad, halo, Assalamualaikum. Bisa mendengar saya? Bisa ya. Dengar saya? Ya, ya. Oke, ini saya juga barusan membaca bahwa cucu Sultan Aceh ziarah Napakti lah hubungan Wali Songo dengan Aceh. Jadi ini ada cucu Sultan Aceh yang juga pemimpin Darudunnya Aceh, Putri, mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka berziarah ke makam Wali Songo, serta kegiatan napaktilas hubungan antara Aceh dan para Wali Songo, atau yang dikenal dengan 9 wali. Jadi sebetulnya para bangsawan Aceh gitu ya, mencatat betul gitu ya, bahwa memang menyadari bahwa ada hubungan diplomatik, ada hubungan transformasi tentang ajaran Islam. Nah,
Sejauh ini fakta-fakta atau manuskrip yang bisa dicatatkan bahwa memang ada hubungan, katakan para mubalik Samudra Pasai itu dikirim ke ke Jawa, yang Dikirim ke, salah satunya terkenal dalam Lesongo. Ya, maksudnya naskah-naskah yang dikirim ke Pulau Jawa. mungkin ada manuskrip yang mengatakan atau catatan sejarah di Pasai atau di Aceh yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tercatat adalah mubalik-mubalik yang di diminta untuk menyebarkan Islam oleh Raja Pasai. Kira-kira seperti itu pertanyaan saya. Apakah ada itu? Oh, begini. Jadi begini, penyebaran Islam itu tidak pernah meminta, tapi karena kesadaran daripada Raja Pasai itu sendiri, karena beliau itu seorang sultan dan sekaligus seorang sultan dan sekaligus seorang ulama, seperti yang membabat alas Pulau Jawa, Sulawesi dan ke seluruh Nusantara awalnya itu adalah Sultan Ahmad Malikul Zahir atau yang kita kenal itu Jamaluddin Kubro, yang kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Zainal Abidin atau yang kami kenal itu dengan nama Merah Ibrahim. Jadi ekspansi penyebaran Islam itu dilakukan bukan dengan kekerasan, tapi dengan perkawinan, dan kemudian mereka ketika datang itu ada dalam catatan catatan eksternal dari Tom Pires atau siapa nanti bisa aku siapin jelaskan kembali. Itu ketika mereka datang itu menjajarkan kapal sebanyak 400 kapal di Gresik. Itu menandakan ketika Sultan Zainal Abidin berkunjung ke Gresik itu tidak hanya sendiri, tapi beramai-ramai. Dalam arti mereka cukup mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup. Kemudian dalam sejarah yang tercatat, bahkan itu mengawinkan raja dari kerajaan Majapahit dengan adik iparnya daripada Sultan Zainal Abidin atau yang dikenal dengan Merah Ibrahim atau Maulana Malik Ibrahim, itu yang bernama Syarifah Darawati. Jadi hal-hal itu ada tercatat seperti yang saya katakan tadi. Salah satunya yang tercatat itu dalam kitab Idarul Haq fil Mamlakati Farlaki wal Fashi yang dikarang oleh Abu Isa Al-Makarani, itu tepatnya pada tahun 1280. Seperti itu. Ya, baik pemirsa, ini saya ada catatan penting bahwa Rosihan Anwar bukan saja terkenal dengan wartawan 3 zaman, tetapi dia sastrawan juga sejarawan. Ternyata ini ada catatan penting di TVRI itu sekitar pada peringatan Isra Mi'raj tahun 1988, Rosihan Anwar menjelaskan dan juga di surat kabar, tidak hanya di TVRI tetapi di surat kabar antara lain sebagai berikut. Masuknya Islam ke Jawa adalah karena usaha jumdakwah dari Pasai. Dari 9 wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14, 15, dan 16 Masehi, 4 wali berasal dari Samudra Pasai, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Wali pertama adalah Malik Ibrahim yang wafat dan dimakamkan di Gresik tahun 1419. Nah, saya ingin nanti ngecek ke Gus Yakin, Sunan Gresik bagaimana itu tipologi dari nisannya, apakah ada kesamaan dengan Samudra Pasai di situ atau tidak. Ini adalah catatan sejarah dari Rosihan Anwar. Nah, kemudian Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Derajat, tentu kalau Sunan Ampel dari Campak atau dari Jempa atau dari Aceh, berarti Sunan Derajat dan Sunan Bonang pun sama, karena beliau adalah anaknya. Baik Gus Yakin, ini seperti apa nih? Kalau katakannya di sini Maulana Sunan Ampel ini adalah keturunan atau nasabnya dari Campak atau dari Aceh, berarti ada kesamaan nisan dengan raja-raja Aceh. Apakah sama yang terjadi di Gresik? Silakan. Oke, mungkin bisa ditampilkan yang saya share screen kan, Kang Yusuf, biar kita bisa memperkirakan. Oke, iya, baik. Oke ya. Yang sebelah kiri ini adalah nisan dari Malik Ibrahim. Ya.
Yang sebelah kanan adalah nisan daripada Malikah Narasiah, tepatnya ada di Aceh Utara, Kecamatan Samudra. Yang mana Malikah Narasiah ini sebagai Ratu Samudra Pasai, menggantikan ayahnya bernama Sultan Zainal Abidin, raja nomor kelima ya, penguasa kelima Sultan Kesultanan Samudra Pasai. Yang mana kanan dan kiri ini ada konjungsi di situ dalam inskripsi, yaitu sama-sama memuat epitaf ya, memuat inskripsi As-Sa'id As-Syahid ya. Yang Malik Ibrahim yang sebelah kiri seorang yang As-Sa'id As-Syahid. Wafatnya itu Syahid dan Sa'id. Sa'id itu berbahagia. Sedangkan yang kanan Malikah Narasiah mempunyai ayah yang As-Sa'id As-Syahid. Kenapa kok berbeda? Yang satu Malik Ibrahim, yang satu mempunyai ayahnya bernama Zainal Abidin. Karena Zainal Abidin ini adalah Sultan Samudra Pasai, Malik Ibrahim ini bukan sebagai sultan lagi ketika masuk ke Gresik, ini sebagai warga Gresik. Ya, atau perwakilan kerajaan Samudra Pasai. Yang mana di situ ada Al-Ma'ruf, beliau dikenal sebagai Ki Saka Pati Bantal dalam bahasa Jawa kuna, yaitu beliau itu adalah kalau bahasa Arabnya itu Umdatus Salatin ya, di situ juga ada Umdatus Salatin Jawa kuna, di bahasa Indonesia kan itu Ki Saka Pati Bantalnya itu berarti beliau itu sebagai tiang seseorang yang dimuliakan, dituakan atau dihormati menjadi tiang bagi para penguasa dunia. Seperti itu. Bental itu adalah dunia atau bumi. Ya. Ki Saka Patih Bental. Patih itu penguasa, bental dunia atau bumi. Ki Saka, seseorang yang dimuliakan, dituakan, menjadi penyangga atau menjadi penyokong atau bahkan penasehat para penguasa dunia. Ya. Jadi beliau adalah seorang raja, seorang sultan, karena beliau disebut Malik Ibrahim nama beliau. Ya. Ketika di Samudra Pasai dikenal sebagai Sultan Zainal Abidin. Ini satu saja Kang Yusuf. Nanti belum saya share nisannya Sunan Giri, saya share nisannya Sunan Derajat, sama putranya Sunan Bonang. Ya. Ini semuanya akan berkaitan dengan nisan-nisan yang ada di Samudra Pasai. Mungkin kalau saya sebutkan di sini nggak cukup 1 jam 2 jam, banyak nanti karena foto-fotonya saya banyak sekali. Baik, Gus Yakin, kita coba cross-check gitu ya. Ketika zaman Samudra Pasai, di Cina apakah ada kerajaan Islam yang terkenal atau tidak? Ini bisa menjadi sebuah barometer atau sebuah sanad keilmuan, kemudian juga aparilah katakan pencatatannya. Tetapi kalau dari catatan Ibnu Battuta bahwa mampir ke Pasai itu disambut oleh raja, artinya kerajaan Islam ada. Kemudian juga lanjut Ibnu Battuta itu kemudian ke Guangzhou atau ke Cina ya, di situ. Nah, ketika era Ibnu Battuta melakukan perjalanan ke Samudra Pasai, bahwa informasinya adalah di Jawa Pasai itu. Ternyata Pasai itu berbeda dengan Jawa, tetapi mungkin di peta informasinya itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kedatangan Ibnu Battuta dengan Wali Songo di Jawa itu duluan mana ini, Gus Yakin? Ibnu Battuta dulu ke Pasai atau Wali Songo sudah ada di Jawa? Oh belum. Jadi Ibnu Battuta itu kan tahun 1345 ya, yang datang ke Pasai. Dimungkinkan bahwa beliau itu bertemu dengan Sultan Ahmad Malik Al-Dhohir, yang kita indikasikan beliau itu adalah Jumadil Kubro. Ini sesuai dengan manuskrip dari Al-Mulakhos, Muntaqo Al-Mulakhos, dari tulisan Muhammad Al-Bailuni, yang manuskripnya ada di Al-Azhar, yang mana itu ringkasan-ringkasan perjalanan Ibnu Battuta. Ya, tahun 1630, beliau wafat tahun 1632. Yang mana disebut di situ Sultan Malik Al-Dhohir Jamaluddin. Ketika menyebutkan orang yang sama, ya, Ibnu Battuta, ya, menyebutkan raja yang sama, yaitu Sultan Malik Al-Dhohir, bergelar Jamaluddin. Yang mana ketika dilacak nasabnya, Jamaluddin ini, Sultan Malik Al-Dhohir Jamaluddin ini, mempunyai anak Sultan Zainal Abidin, ketika ke Jawa menjadi Malik Ibrahim mempunyai anak Sunan Ampel.
Ya, berarti Sunan Ampel pakainya adalah Jumatil Kubro. Ya, ini akan sesuai dengan catatan Ibnu Batutah yang diringkas oleh Syekh Muhammad Al-Bailuni bahwa gelar dari Sultan Ahmad ini adalah Jamaluddin. Maka nasabnya jelas di situ di inskripsi nisan daripada Malikah Narasia bahwa Sultan Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Malik As-Soleh. Ya, sangat jelas nasabnya dan nisannya semua makamnya ada. Kita bisa cek walaupun tidak bisa ke sana, kita cek di media sosial maupun media cetak. Ya, itu ada di buku-buku banyak. Ya, begitu. Saya rasa untuk kesejarahan Samudra Pasai tidak bisa dipungkiri, akan tapi untuk Islam di tempat lain ini masih dalam tanda kutip banyak pertanyaan. Misalnya Islam di Champa Vietnam, Islam di Cina, ini banyak pertanyaan. Seberapa besar Islam di Cina? Seberapa besar Islam di Vietnam? Bahkan tadi kata Gus Aziz di catatan Tommy Pires 1513 di Champa Vietnam atau Kamboja itu tidak ada orang-orang Mur di situ. Artinya tidak ada orang Islam di kerajaan itu. Dan yang kedua adalah tidak ada pelabuhan untuk kapal-kapal untuk singgah kapal-kapal besar. Yang mana berarti kapal-kapal besar tidak bisa disinggah di situ. Apakah orang-orang Champa Vietnam ini bisa berlayar ke Jawa kalau pelabuhannya saja tidak menampung kapal besar? Itu kan logika sederhana, Kang Yusuf. Gitu. Apalagi disebutkan juga di catatan Pires bahwa mereka atau orang-orang Champa Vietnam itu sangat lemah di lautan. Ini bukan saya yang ngomong, ini catatan Pires 1513 dalam Suma Oriental itu yang menjadi naskah perjalanan dunia, diakui oleh sejarawan internasional. Ya, baik. Ini agak sedikit terpecahkan gitu ya, bahwa Ibnu Battuta itu Pasai, Samudra Pasai itu sudah ada hubungan historical dengan kerajaan Maroko gitu ya. Itu pertengahan abad 14 Masehi. Sedangkan Ibnu Battuta pada era itu juga kan, Ibnu Battuta sekitar abad 14 juga kan. Ya, Nah, 1300. Ya, 1300-an. Jadi sekitar abad 14. Catatan Ibnu Battuta mengatakan bahwa Samudra Pasai adalah tempat hubungan pertautan, pusat perdagangan internasional. Itu dari India, kemudian dari Tiongkok dan lain sebagainya. Itu berpusatnya di sana. Baik untuk perdagangan, kemudian juga untuk pemerintahan dan sebagainya. Terbukti catatan yang jelas oleh Ibnu Battuta bahwa hubungan antara Maroko kemudian juga kerajaan Pasai itu sejak abad 14. Dan ketika Ibnu Battuta masuk ke Pasai, itu disambut sangat luar biasa oleh Raja Pasai ketika itu. Kemudian beliau melanjutkan lagi ke Tiongkok atau ke Guangzhou ya dalam catatannya. Setelah dari Guangzhou kembali lagi ke Pasai. Artinya Pasai itu menjadi sebuah peranan penting. Sampai-sampai saya catat kembali bahwa Aceh adalah serambi Mekah, artinya Aceh menjadi pusat pemerintahan, pusat penyebaran Islam, pusat budaya dan pusat perdagangan, dan di situ ada pelabuhan internasional di eranya. Artinya saya langsung ke Gus Aziz. Gus Aziz, jika melihat fakta-fakta seperti ini, Anda sangat meyakini bahwa penyebaran Islam atau yang disebarkan oleh Wali Songo. Sedangkan Wali Songo itu hidup ketika di abad 15 dan 16. Samudra Pasai sudah ada sekitar abad ke-14. Ya, koreksi kalau ke saya. Ini bagaimana menurut Anda, Gus Aziz? Ya, itu adalah data yang paling kuat dibandingkan dengan maksud saya pandangan yang paling kuat di antara pandangan-pandangan yang lain mengenai asal muasal dari Wali Songo. Karena kalaulah kita itu mengambil satu pandangan bahwasannya Wali Songo itu adalah dari Yunan atau dari Cina. Saya kutipkan dari bukunya The Graph, Cina Muslim, yang di sini ketika menggambarkan bagaimana kondisi Islam, orang-orang Islam saat itu di mana di Cina atau di Yunan saat itu memiliki atau mengikuti mazhab Hanafiyah. Mengikuti mazhab Hanafi yang salah satu tokoh sentralnya itu adalah Sayyid Ajal, Samsuddin Umar.
Nah, artinya ketika memang Wali Songo itu berasal dari Yunan, dari madhabnya saja ini tidak sesuai. Nah, dan ini tentu lebih sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Ibnu Battuta dalam rihlahnya, kemudian di dalam apa namanya Muntaqam Lafaz Rihlah tadi oleh karyanya Al-Bailuni yang menggambarkan bagaimana Kesultanan Samudra Pasai saat itu mengikuti madhab Syafi'i. Nah, dari sisi madhabnya saja itu sangat berbeda ketika dibandingkan antara dua pandangan bahwa Wali Songo itu katakanlah asalnya itu dari Cina tetapi madhabnya Hanafi, kemudian dibandingkan dengan pandangan bahwa Wali Songo itu asalnya dari Pasai dan madhabnya itu adalah madhab Syafi'i. Tentu yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada hari ini yang merupakan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang melestarikan ajaran-ajaran Wali Songo, di mana kita ini mengikuti madhab Syafi'i dan tentu itu lebih sinkron dengan pandangan bahwa Wali Songo itu berasal dari Pasai daripada dari Yunan. Saya rasa begitu, Kang Mas. Oke, ini semakin menarik, semakin malam, luar biasa pemirsa Raswa TV. Saya sesi ketiga silakan ke Tengku Ahmad. Biasanya Tengku Ahmad punya semangat yang sangat besar karena orang Aceh bahwa tidak ingin bahwa sejarah ini terputus. Bahwa penyebaran Islam di Jawa adalah ada kelindahan antara Aceh dengan Wali Songo. Silakan Tengku Ahmad. Jadi perlu kita ketahui, harus kita koreksi sedikit, bahwa Pasai itu mempunyai dua dinasti, yaitu dinasti Khair dan dinasti Salihah. Maka apabila kita merujuk dinasti Khair, itu raja pertamanya adalah Merah Khair, atau yang dikenal dengan Sultan Mahmud Shah, yaitu tepatnya berdiri pada tahun 1042 sampai 1078 beliau berkuasa. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Mansur Shah, kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Giyasuddin Shah, kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Nuruddin Shah atau Najimuddin Al-Kamil. Ini semuanya makamnya ada di Pasai. Semuanya makamnya ada di Pasai. Dan yang terakhir ini adalah Sultan Najimuddin Al-Kamil atau dikenal dengan Sultan Nuruddin Shah. Ini pernah menyerang Gujarat, kerajaan Calopia di India. Penyerangan yang dilakukan karena dinasti Mamluk meminta bantuan kepada kerajaan Pasai. Karena Pasai pada saat itu merupakan salah satu negara adidaya di dunia. Pada saat itu, bayangkan bagaimana kalau kita membayangkan sebuah kerajaan kecil yang tidak punya struktur militer yang kuat bisa menyerang ke Calopia, India. Tapi karena struktur militernya, perlengkapan perang, peralatan berlayarnya ke Calopia itu mempunyai sangat masif, maka bisa menyerang Calopia. Dan salah satunya bisa kita ketemukan juga, nanti Gus Yakin bisa menjelaskan, tipologi makam itu juga ada di Kambai, yang sama seperti Malikus Saleh, Ratu Malikana Rasya, dan Sunan Gresik. Jadi perlu kemudian baru berlanjut kepada Merasilu, kemudian kepada Muhammad Az-Zahir, kemudian kepada Ahmad, kemudian baru kepada Sultan Zainal Abidin atau yang kita kenal Maulana Malik Ibrahim. Yaitu tepatnya pada tahun 1345. Nah, kemudian baru digantikan karena proses transisi beliau ke Pulau Jawa dalam hal penyebaran Islam bersama dengan anak-anaknya yang lain, maka terjadilah proses transisi perpindahan kekuasaan antara dirinya dengan anaknya, yaitu Ratu Malikah Narasyah. Seperti itu. Dan harus kita ingat juga, kalau kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan Islam, ini kadang-kadang kita lupa bahwa kerajaan Islam pertama sekali yang ada di Asia itu tepatnya berdiri pada tahun 717 Masehi. 717 Masehi, yaitu di kerajaan Jempabirin. Siapakah raja pertamanya di situ? Raja pertamanya adalah cucu daripada Sayyidina Hasan yang bernama Abdullah Al-Kamil, dan makamnya sekarang masih ada di Aceh. Itu fakta. Kemudian dari sisi jalur Husain itu ada namanya Said Salman. Dia merupakan nanti anak daripada Abdullah Al-Bahir. Abdullah Al-Bahir nanti merujuk kepada Sayyidina Husain. Yang kemudian yang ketiga, keturunan yang ketiga,
itu adalah Ali Al-Muqtabar, anak daripada Muhammad Ad-Dibai, yang nanti jalurnya ke atas juga ketemu dengan Husain. Jadi itulah jalur-jalur yang menurunkan sampai kepada Wali Songo. Jadi kalau dikatakan Wali Songo Musa Al-Kazim, bukan. Wali Songo bukan Musa Al-Kazim. Wali Songo itu jalurnya adalah Ali Al-Muqtabar. Itu fix. Seperti itu. Oke. Baik, ini semakin terkuak fakta-fakta yang bisa kita pelajari. Kalau Jem Pabiren sekitar 700-an kerajaannya dibentuk. Kemudian Samudra Pasai, kerajaan yang didirikan sekitar 1267 Masehi. Jadi Meraksilu atau Maraksilu bernama Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikul Saleh dan menjadi raja pertama kerajaan Pasai. Nah, disinilah bahwa kerajaan Pasai mengalami pencapaian puncak pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Zahir II. Ini catatan-catatan sejarah yang perlu dikatakan. Dan pada masa kejayaannya kerajaan Pasai merupakan perniagaan penting di dunia. Banyak saudagar dari berbagai negara mengunjungi Pasai seperti Cina, Arab, India, Siam, dan Persia dengan komoditas utamanya adalah lada. Jadi pusat perdagangan tidak hanya pusat Islam, tetapi juga pusat perdagangan di Aceh itu. Baik, sebagai closing statement saya berikan kepada Gus Yakin, kemudian nanti selanjutnya kepada Gus Adis. Silakan Gus Yakin. Ya, closingnya saya tambahin untuk tentang Yunan. Ya. Fakta Yunan itu sudah dibantah berkali-kali oleh sejarawan. Adanya catatan dari tulisan dari Selamat Mulyana yang mengutip dari gurunya Onggang Perlindungan, dan Onggang Perlindungan juga mendapatkan cerita tentang Residen Portman yang merampas 3 jikar naskah kronik Sampokong di Semarang. Itu sekitar tahun 1928. Ketika di cross check oleh Pak Agus Junyoto tahun 90-an sampai terbitnya Atlas Wali Songo beliau, nama Residen Portman itu tidak pernah tercatat dalam Almanak van Nederland Indi. Beliau meng-cross check nama-nama pejabat-pejabat Hindia Belanda dari tahun 1800 awal sampai 1940-an. Nggak ada nama Residen Portman yang ada di Semarang itu. Ya, tuh. Terus yang kedua, tentang naskah kronik Cinanya juga, kronik Sampokongnya, itu ketika Pak Agus pergi ke Belanda tahun 90-an awal, itu menemui The Graaf. Tanya kepada The Graaf, ya, Tuan, apakah ada naskah kronik Sampokong yang diceritakan oleh Selamat Mulyana dan Onggang Perlindungan? Jawaban The Graaf simple. Oh, tidak ada itu, lupakan saja, itu nggak ada. Naskah itu nggak ada. Itu saja. Ya, jadi intinya teori Yunan saya katakan itu teori fiktif. Yang mengatakan Residen Portman itu orang yang nggak pernah ada, kronik Cina Kelenteng Sampokong nggak pernah ada. Satu jilid pun, satu lembar pun nggak pernah ditampilkan. Yang bernama Residen Portman yang katanya menemukan atau merampas 3 jikar kronik Sampokong, orangnya nggak ada. Apakah ini sama dengan cerita Fakih Mukedam? Begitu. Terima kasih, Kang Yusuf. Oke, terima kasih. Catatan pada masa selanjutnya silakan Agus Adis. Kata penutup saya bahwa stratifikasi sosial masyarakat di masa Majapahit dan Demak itu terbagi menjadi 7 golongan. Golongan pertama Brahmana, kedua Ksatria, ketiga Waisya, keempat Sudra, kelima Candala, keenam Bleca,
ketujuh Tuca, di mana yang keenam ini yaitu Meleca, yaitu adalah bangsa-bangsa yang dari luar, baik itu Arab, Cina, India, Siam, dan lain sebagainya. Artinya dari pembagian yang disampaikan, yang dituliskan di dalam buku Atlas Wali Songo oleh Kiai Haji Agus Sumiyoto itu, apakah mungkin kasta yang keenam yaitu Meleca itu bisa masuk ke dalam ranah yang pertama dan yang kedua yaitu Brahmana dan Ksatria? Artinya yang mengislamkan Pulau Jawa dan sekitarnya itu bukan orang asing, tetapi adalah orang yang ada dari Nusantara kita ini sendiri. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Akan kita elaborasi kembali tentang fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Wali Songo adalah berasal dari Pasai, adalah berbaling dari Pasai. Ada beberapa kesamaan, terutama dari nisan antara di Aceh, kemudian juga di Jawa, terutama di Gresik, Wali Songo di situ ya, Sunan Ampel dan lain sebagainya. Baik, pemirsa, akan kita elaborasi kembali nanti ini semakin seru, tapi yang jelas bahwa Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan besar pada saat itu, abad ke-13 sampai Ibu Batuta pun mengunjungi Samudra Pasai. Kerajaan yang besar, kemudian juga saking besarnya memiliki mata uang sendiri bernama dirham. Ini artinya tidak salah, Pasai, kerajaan Pasai disebut sebagai serang di Mekah karena pusat jalur internasional orang berhaji dari Pasai kemudian ke Mekah lewat jalur laut dan juga sebagai pusat perdagangan dan itu. Terima kasih Gus Ajis, terima kasih Gus Yakin dan Tengku Ahmad. Menarik untuk kita lanjutkan perdebatan ini untuk mengungkap fakta dan sejarah yang menurut saya sejarah bukan masa lalu tetapi masa depan untuk menatap yang lebih cerah.